Halo, perkenalkan nama saya Triandayani dengan NIM A11/2024 dari kelompok 3. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah pembelajaran mesin kami, yaitu klasifikasi penyakit daun jagung menggunakan MobileNet V2 dengan pendekatan transfer learning. Anggota kelompoknya, proyek ini dikerjakan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Andi Kayla Bintang Mariza, kemudian Awi, kemudian saya sendiri Trihandayani, kemudian Ahmad Arifi Ajining dan Moh Rizky Ramadan. Latar belakangnya, jagung adalah komoditas pangan strategis sumber karbohidrat utama kedua setelah padi. Produktivitasnya sering terganggu penyakit daun seperti blight, common rust, grey leaf spot yang merusak jaringan daun dan menurunkan hasil panen. Deteksi manual di lapangan itu subjektif, bergantung pada pengalaman pengamat dan lambat untuk lahan luas. Disinilah AI, khususnya CNN, berperan bisa mendeteksi penyakit dari citra daun secara otomatis, cepat, dan konsisten. Kemudian rumusan masalahnya ada 5 rumusan masalah. Bagaimana MobileNet V2 dengan transfer learning diimplementasikan untuk klasifikasi, seberapa akurat hasilnya, dan bagaimana hasil itu ditampilkan lewat web Streamlit secara real time. Kemudian batasan masalahnya ada dataset Conlev Disease dari Kaggle, yaitu 4188 citra dengan 4 kelas, yaitu yang pertama ada Blight, kemudian Common Rust, lalu ada Grey Leaf Spot, dan Healthy. Arsitektur MobileNet V2-nya Pre-trained ImageNet, augmentasinya cuma rotasi, flip, dan zoom. Antar muka menggunakan Streamlit dan tidak dibandingkan dengan arsitektur lain seperti FGG16 atau ResNet 50. Dataset dan persiapan data. Dataset penelitiannya dari Kaggle disusun oleh Smartjit Ghost sekitar 161 MB dengan 4188 citra, resolusi rata-rata 308 kali 298 pixel, format menggunakan JPEG per kelas. Yang pertama ada Blade dengan dataset 1146, kemudian ada Common Rust dengan 1306, kemudian ada Grey Leaf Spot cuman 574, kemudian ada Healthy dengan 1162. Grey Leaf Spot ini datanya paling sedikit, nantinya jadi tantangan utama di hasil evaluasi. Kemudian tools dan teknologinya yang dipakai itu TensorFlow atau Keras untuk membangun dan melatih model, NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi, Scikit-learn untuk metrik evaluasi, Pandas untuk tablet hasil, dan Streamlit untuk antarmuka web deployment. Kemudian alur penelitiannya, dataset dari Kaggle, kemudian processing, resize, normalisasi, labeling, kemudian balancing, lalu split, ada 3, 70% training, 15 validasi, dan 15% testing. Kemudian modeling MobileNet V2, 2 tahap, yaitu evaluasi, ada akurasi, precision, recall, advanced score, lalu developmentnya ke dashboard Streamlit. Mulai dari sini saya langsung masuk ke codingnya. Kita masuk ke notebooknya. Bagian pertama, loading data, memakai fungsi image dataset from directory dari TensorFlow. Fungsi ini otomatis membaca struktur folder dataset kami. Foldernya ada Blight, Common Rust, Grey Leaf Spot, dan Healthy. Langsung dikenali sebagai label kelasnya masing-masing, jadi kami tidak perlu labeling manual satu persatu, karena struktur foldernya sendiri sudah jadi labelnya. Ini juga menghemat waktu processing dibanding harus membuat file CSV label secara terpisah. Lalu kita ke bagian split dataset. Selanjutnya, data di split ke 3 bagian. Yang pertama ada 70%
data training, lalu ada 15% data validasi, lalu ada 15% data testing. Data validasi dipakai untuk memantau performa model selama training, sementara data testing benar-benar disisipkan dan baru dipakai di akhir supaya evaluasi akhirnya objektif. Model belum pernah melihat data testing ini sama sekali selama proses belajar. Kemudian scroll ke bagian class weight, karena Greyleaf Spot datanya paling sedikit, kami terapkan class weighting otomatis berdasarkan properti jumlah data tiap kelas. Kelas yang datanya lebih sedikit diberi bobot pengaruh lebih besar terhadap loss saat training. Sederhananya, kalau model salah menebak Greyleaf Spot, hukumnya errornya dibuat lebih besar dibanding kalau salah menebak kelas yang datanya banyak, supaya model tidak abai terhadap kelas minoritas ini. Kemudian ke bagian augmentasi layar. Terakhir, augmentasi data ada 3 teknik, yaitu random flip untuk membalik citra horizontal atau vertikal, kemudian random rotation untuk memutar citra pada sudut acak, dan random zoom untuk memperbesar sebagian area citra secara acak. Ketiganya diterapkan langsung di dalam pipeline model sebagai layer keras. Jadi tiap kali training, gambar yang sama bisa muncul dalam variasi berbeda-beda. Tujuannya supaya model belajar mengenali daun jagung dari berbagai posisi dan sudut pandang, bukan cuma posisi tertentu. Ini penting karena nanti foto yang diupload pengguna di aplikasi Streamlit bisa diambil dari sudut dan jarak yang bermacam-macam. Kemudian arsitektur mobile NetV2-nya, layar notebook, kita scroll ke bagian pembuatan modelnya. Ini kodenya. Ini bagian intinya, arsitektur model. Kami memakai MobileNet V2 dengan bobot pre-trained ImageNet. Model ini sudah pintar mengenali pola-pola visual umum dari jutaan gambar sebelumnya. Jadi kami tidak perlu melatih dari nol. Parameter include top sama dengan false, artinya kami buang layar klasifikasi asli MobileNet V2 yang aslinya dirancang untuk 1000 kelas ImageNet, karena kami mau ganti dengan layar klasifikasi baru khusus untuk 4 kelas daun jagung kami. Baris base model trainer sama dengan false, membekukan seluruh bobot pre-trained itu untuk sementara supaya pengetahuan yang sudah dipelajari tidak langsung rusak di awal training. Di atas base model itu kami tambahkan 3 layer baru, yaitu global average pooling 2D untuk meringkas peta fitur jadi satu vektor per gambar, dropout 0,2 yang secara acak mematikan 20% neuron saat training untuk mencegah overfitting, dan dense dengan activation softmax yang menghasilkan probabilitas untuk keempat kelas keluaran kami. Kemudian tabel parameter ini input shape 224 kali 224 pixel RGB bobot ImageNet tanpa layar klasifikasi asli. Base model dibekukan di tahap awal. Drop rate 0,2, output softmax untuk 4 kelas. Kembali ke notebook. Ini kode training tahap 1. Ini training tahap 1, fix extraction dari epic 1 sampai 15, seluruh layer base model masih dibekukan. Jadi cuma layer klasifikasi baru yang benar-benar dilatih. Kami pakai optimizer Adam dengan learning rate 0,0001. Angka kecil ini dipilih supaya proses belajarnya stabil, tidak melompat-lompat. Hasilnya training akurasi naik dari 43,25% di epic awal sampai 88,74%. Validation akurasi mencapai 89,22% dan loss turun dari 1000
1,2947 ke 0,3206. Ini menunjukkan layar klasifikasi baru. Kami sudah mulai belajar mengenali pola fitur yang diekstrak menggunakan Mobile Net V2. Kemudian fine tuning dan penyimpanan model. Di notebook kode fine tuningnya ini. Setelah fitur extraction selesai, kami masuk tahap kedua yaitu fine tuning dari epic 16 sampai total 30 epic. Di sini kami buka kembali alias unfreeze sebagian besar layar base model. Dari total 154 layar, 100 layar awal tetap dikunci karena berisi fitur-fitur dasar yang sifatnya umum seperti tepi dan tekstur, sementara layar ke-100 sampai terakhir dibuka supaya bisa menyesuaikan diri terhadap karakteristik khusus gambar daun jagung kita, seperti pola bercak dan warna spesifik tiap penyakit. Optimizer diganti jadi RMS Sport dengan learning rate jauh lebih kecil 0,00001 10 kali lebih kecil dari tahap sebelumnya. Ini penting supaya bobot pretrain yang sudah bagus tidak rusak drastis saat proses fine tuning berlangsung. Hasilnya cukup signifikan. Training akurasi naik jadi 94,37%, validation akurasinya 94,84%, dan validation loss turun jadi 0,1764, lebih baik dibanding tahap pertama. Kemudian grafik akurasi dan lossnya. Kalau kita lihat grafiknya, baik akurasi maupun loss menunjukkan proses training yang berjalan baik. Akurasi naik konsisten, loss turun konsisten, dan gap antara garis training dan validation kecil. Keduanya bergerak berdekatan seperti epic. Ini artinya model kami tidak overfitting. Model tidak sekedar menghafal data training, tapi benar-benar berjalan pola yang bisa digeneralisasi ke data baru yang belum pernah dilihat. Strategi dua tahap ini, fitur extraction dulu baru fine tuning, terbukti berhasil mendorong performa model jadi jauh lebih baik dibanding kalau langsung fine tuning dari awal. Kemudian di notebook baris penyimpanan modelnya ini model save model jagung Mobile Net V2. Setelah model selesai dilihat, kami simpan dalam format keras, format terbaru yang direkomendasikan TensorFlow. File model inilah yang nanti dipanggil langsung oleh aplikasi Streamlit. Jadi kita tidak perlu training ulang setiap kali aplikasi dijalankan. Cukup load file model ini di awal script aplikasi. Kemudian evaluasi model. Untuk mengukur performa mobile lebih mendalam per kelas, kami pakai klasifikasi Repos dan Sklearn yang menghasilkan precision, recall, dan V1 score untuk masing-masing kelas, bukan cuma satu angka akurasi keseluruhan. Lalu tabel hasil evaluasinya, hasil akhirnya di data testing akurasinya 92,86% dengan loss 0,2086 setelah total 30 epic training. Per kelas, blade precision 0,93, kemudian recall 0,83, lalu F1 score 0,91. Common race hampir sempurna. Precisionnya 0,96, recall 0,99, F1 score 0,97. Healthy malah lebih tinggi lagi, precisionnya 0,98, recallnya 0,99, F1 skornya 0,99. Tapi Greyleaf Spot yang datanya paling sedikit hasilnya paling rendah. Precision, recall, dan F1 score sama-sama 0,83. Rata-rata tertimbang keseluruhan tetap tinggi di angka 0,93. Kemudian dari Confusion Matrix, model ini berkinerja sangat tinggi di Common Race dan Healthy. Tapi ada
klasifikasi paling banyak antara Blade dan Grey Leaf Spot. Totalnya ada 23 data saling tertukar. Penyebabnya kemiripan visual. Keduanya sama-sama punya bercak coklat keabu-abuan di daun. Ini juga alasan kenapa F1 score Grey Leaf Spot paling rendah di antara semua kelas. Kemudian deployment Streamlit-nya. Buka aplikasi Streamlit-nya. Ini ConLeaf Detect. Sekarang bagian paling penting, deployment model yang sudah dilatih ini kami implementasikan ke aplikasi web bernama ConLeaf Detect. Dibangun pakai Streamlit. Arsitekturnya beda dari client server tradisional yang biasanya memisahkan endpoint API. Di sini satu script Python saja yang menangani baik tampilan antarmuka maupun proses inferensi model sekaligus. Jadi lebih ringkas untuk development skala kecil menengah seperti project ini. Kita upload foto untuk uji coba. Saya coba demo langsung. Pertama, saya upload satu foto daun jagung yang sudah saya siapkan sebelumnya. Setelah foto terupload, saya sesuaikan kota ROI atau region of insert ke area yang ada bercak atau gejala penyakitnya supaya model fokus menganalisis bagian yang relevan. Lalu saya klik tombol mulai analisis. Proses berjalan. Di belakang layar, aplikasi melakukan processing citra resize ke 224 kali 224 pixel dan normalisasi pixel sesuai skala Mobile Net V2 persis seperti waktu training. Setelah itu, model yang sudah dimod dari file keras memprediksi probabilitas untuk keempat kelas. Sistem mengambil kelas dengan probabilitas softmax tertinggi sebagai label prediksi akhir lalu menghitung confidence score-nya dalam persen. Hasil akhirnya tampil dan ini hasilnya muncul label kelas prediksi, misalnya kelas Kamres beserta confidence score-nya, deskripsi kondisi daun dan rekomendasi tindakan penanganan semuanya tampil di halaman yang sama tanpa perlu reload. Dari mulai upload foto sampai data hasil, sampai dapat hasil, prosesnya cuma hitungan detik. Ini yang membuat aplikasi ini bisa jadi alat bantu deteksi dini yang praktis buat petani di lapangan. Jadi kesimpulannya, Mobile Net V2 dengan transfer learning 2 tahap berhasil mengklasifikasi 4 kelas penyakit daun jagung dengan akurasi testing 92,86% terbaik di kelas healthy dan common rest, sementara Grey Leaf Spot masih jadi titik lemah karena datanya paling sedikit. Aplikasi web ConLeaf Detect berbasis Streamlit berhasil kami kembangkan sebagai alat bantu deteksi dini yang praktis. Saran kedepannya, tambah data Grey Leaf Spot, bandingkan dengan arsitektur lain seperti EfficientNet dan kembangkan versi mobile atau mode offline untuk petani di lapangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.